Halo Sobat Ready, salam hitam mas, sebab kita sedara, maka kita bersaudara. Dengan hitam mas, kita berkarya. Indra Work Group mempunyai sebuah program kerja baru yaitu podcast. Jadi kita akan menjelajahi topik-topik baru yang menarik yang akan kita bahas di sini. Welcome to Ngoding, ngobrol bareng Inredi. Hai, kenalin aku Andal Akbar Hairun, bisa dipanggil Albar. Jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial yang merupakan narasumber kita, yang mereka ini adalah Ketua Umum Indra Work Group dan Dewan Pertimbangan Organisasi Indra Work Group. Here it is, Kakanda Ikrar dan Kakanda Syafi. Yeay. Halo Kak. Halo. Gimana kabar Kakak hari ini? Kalau saya alhamdulillah baik dan sehat juga. Oke, kalau kita Kak? Alhamdulillah baik, cuman cukup banyak job lah hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita akan kenal-kenalan lebih jauh dulu dong sama narasumber kita. Nah, bagaimana sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Kalau kesibukan kan status saya sekarang masih sebagai mahasiswa. Otomatis kesibukanku yang pertama itu adalah kuliah, dan sekarang kan sudah semester akhir mah, jadi otomatis juga harus berpikir bagaimana caranya supaya judulku ini bisa ada dan skripsiku juga bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Ya. Untuk kesibukan yang kedua itu ada saya menjalankan amanah sebagai Ketua Umum dari Work Group, dan untuk kesibukan ketiga saya juga bekerja sebagai freelance karena untuk sementara ini ada beberapa aplikasi yang dikerjakan. Itu sih untuk kesibukanku saya untuk saat ini. Oke, kalau saya sendiri kesibukan mungkin ya apa yang dibilang pada saat awal ikrar terkait perkuliahan itu, alhamdulillah saya sudah sarjana, sudah bulan Juli kemarin, sehingga untuk pusing hal-hal yang istilahnya berbau perkuliahan itu sudah hilang. Tetapi sudah dihadapkan dengan istilahnya kesibukan yang real, dalam artian realnya itu ya dunia pekerjaan, yang mana kita pastinya bakalan menyusun bagaimana kita ke depannya yang harus dilakukan. Nah, menarik sekali teman-teman sekalian. Nah, dari tadi ini kita ngobrol Inredi. Sebenarnya apa sih itu Inredi? Karena teman-teman di luar sana pasti belum tahu siapa sih sebenarnya ini Inredi. Coba. Jadi Inred itu adalah sebuah organisasi dan sebuah study club yang ada di Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar, dan fokusnya itu untuk mengembangkan wawasan di bidang IT bagi anggotanya yang tertarik pada Inred. Dan awalnya ini Inred hanya ada di jurusan Teknik Informatika, dan seiring berjalannya waktu Inred bisa terbuka untuk seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Oke, kalau kita kan gimana? Nah, jadi kurang lebih hampir sama lah yang dikatakan sama Ikrar, jadi hanya sedikit menambahkan. Jadi Indra Work Group ini yang bisa dibilang sebuah organisasi yang jatuhnya kita dapat yang awalnya mungkin hanya study club, dan sekarang itu bisa dibilang jadi sebuah organisasi, sehingga selain daripada kita belajar, kita juga di kepengurusan atau di Indra Work Group ini menjalankan kepengurusan yang pastinya dengan baik lah. Oke. Next question. Why Inredi? Sebenarnya kenapa sih milihnya Inredi? Okay. Nah, kalau saya, jadi kenapa saya lebih memilih Indra Work Group daripada study club lain? Jadi bisa dibilang, jadi saya boleh bercerita sedikit. Ya. Jadi kan pasti pada saat teman-teman maba ataupun pada saat saya maba, pastinya pernah dijelaskan sama himpunan jurusan, yang pastinya himpunan jurusan Teknik Informatika, itu pernah dijelaskan bahwa di Teknik Informatika itu ada 2 study club. Jadi ada 2 study club. Nah, pada saat itu kenapa saya lebih memilih sebenarnya Indra Work Group itu, karena bisa dibilang pada saat itu kan saya masih maba, dan dalam artian kita ini tidak ada pula faktor-faktor lain yang bakalan bisa nilai secara
rinci nih study club sebenarnya. Cuman pada saat awal itu kan saya awalnya masuk di teknik informatika ini bukan hati yang full sekali ke jurusan teknik informatika ini, tetapi pada saat awal itu saya berkeinginan yang bisa dibilang apa sih cita-citanya orang tua dulu yang kayak kalau CPNS atau kayak IPDN pemerintahan itu kan sangat idaman. Nah makanya saya istilahnya ini teknik informatika bukan yang dijadikan cadangan gila. Nah pada saat itu Indra di World Group ini masuk sebagai pilihan karena ya bisa dibilang rata-rata di jurusan itu kebanyakan asisten dosen lah, sehingga itu mungkin yang jadi faktor kenapa Kak saya pilih Indra di World Group seperti itu. Oke, next question. Why Inredi? Kenapa sih milihnya Inredi Kak? Nah, kalau saya alasan mungkin kenapa lebih memilih Inredi daripada study club lain yang misalnya ada di UIN Alauddin ini. Jadi pada saat itu mungkin salah satu motivasi yang istilahnya bisa kenapa lebih memilih daripada Indra Group itu sendiri karena pada saat itu kan ada laboratorium pastinya kan kita ada lab yang mana di setiap lab pasti ada asisten dosennya. Nah pada saat itu ada 2 study club yang paling dominan yang asdosnya yang paling banyak menggunakan PDH itu pasti Indra Group, sehingga pada saat itu bisa dibilang itu yang jadi faktor untuk memotivasi saya untuk lebih memilih Indra Group daripada study club lainnya seperti itu. Kalau kita Kak gimana? Jadi untuk awalnya kenapa saya bisa memilih Inredi, pertama itu pasku masih maba itu dapatkah pandangan dari ada salah satu asdos bahwasanya ketika kita sebagai mahasiswa ini terlalu berharap dengan ilmu yang dikasih oleh kampus ataupun dari dosen itu hanya sekian persen hanya kulit-kulitnya Jadi dari situ muncul ke awalku pasti butuh kayak namanya study club. Dan pada saat itu ketika Inredi sosialisasi ini banyak teman-temanku yang mendaftar dan di situ ikut-ikut juga. Dan sampai sekarang kuliah Inredi ini banyak sekali memberikan hal-hal positif kepada saya sehingga saya bisa bertahan sampai pada saat ini. Nah betul sekali guys, karena saya pun sendiri merasakan gimana kalau cuman kuliah aja itu tidak cukup guys. Kita juga butuh ilmu-ilmu dari luar. Nah sebelum kita lanjut, karena pembahasan selanjutnya bakal panjang dan ruwet nih Kak, mungkin kita pesan dulu ya supaya bisa Ibo. Oke, kalau saya susu beruang biar lebih inilah segar. Saya Milo. Iya. Saya juga kasam saja nih. Oke. Ditunggu ya Kak. Siap. Oke, next question. Karena Inredi ini kan organisasi yang lumayan terkenal di UIN. Jadi kira-kira teman-teman mungkin bakal nanya, sebenarnya sejarah Inredi itu gimana sih Kak? Coba. Jadi sebenarnya Inredi itu berawal dari angkatan 2005 jurusan teknik informatika. Jadi di angkatan 2025 itu ada sebuah kelompok belajar dan para angkatan 2005 yang masuk ke kelompok belajar tersebut saling mengajar gitu. Dan ini kelompok belajar berinisiatif untuk membuat sebuah study club. Supaya apa? Supaya bisa untuk berbagi wawasan IT, bisa untuk mengajar. Supaya ada juga regenerasi, jadi dia bentuk sebuah study club. Setelah memenuhi beberapa syarat untuk persyaratan membuat sebuah organisasi, pada tahun 2007 itu terbentuk yang namanya Infinity. Jadi awalnya dulu bukan Inredi namanya, tapi Infinity. Setelah beberapa tahun, Inredi ini sangat berdampak kepada kepada mahasiswa jurusan teknik informatika, sehingga bisa bertahan beberapa tahun. Dan pada tahun 2011 itu pada Mubes keempat
nama yang awalnya Infinity itu diganti menjadi Inready dengan alasan Inready bukan hanya sebagai wadah untuk pengembangan wawasan IT, tapi bisa juga menjadi sebuah badan usaha. Jadi pada saat itu berganti namanya menjadi Inready Group. Dan alhamdulillah sampai sekarang Inready masih bisa bertahan. Oke. Mungkin sudah cukup jelas ya Kak dan lengkap. Oke, dengar-dengar Inready ini sudah sampai kurang lebih 15 tahun ya Kak? Ya 15 tahun. Hampir 15 Kira-kira tahun. kira-kira apa sih alasannya sehingga Inready ini bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin dari Kak Safi bisa jawab. Oke. Jadi kenapa Inready Group masih bertahan sampai pada saat ini yang istilahnya bisa dibilang usianya hampir kurang lebih 15 tahun. Nah, jadi bisa dibilang alasan pertama mungkin karena kekeluargaan. Nah, kenapa? Bisa dibilang apa yang saya rasakan selama di Inready Group ini itu sangat merasakan yang namanya kekeluargaan. Jadi kita di Inready Group ini, kakak-kakak maupun junior-junior itu tidak merasa yang layaknya layaknya kakak adik selama di Inready Group itu. Sehingga misalnya ketika kita punya masalah ataupun ketika kita ingin meminta bantuan, itu jatuhnya kakak kita itu bisa langsung membantu. Jadi istilahnya sangat layaknya kakak adik lah seperti itu. Nah, mungkin selain daripada itu, alasan kedua mungkin ya karena bisa dibilang Inready Group ini sudah banyak lah relasi-relasi di luar, yang mana kakanda ini bisa dibilang banyak nih lah yang sudah sukses, sehingga itulah yang membuat sebenarnya kita juga ini berharap banyak kepada kakanda karena dengan kakanda ini yang sudah sukses di luar itu bisa dibilang bisa memotivasi kami ini untuk bisa seperti dia jatuhnya, seperti itu mungkin. Mungkin ada tambahan dari Kak Ikrar. Jadi kalau saya dibalik alasan kenapa Inready itu bisa bertahan sampai hampir 15 tahun, alasannya itu mirip-mirip, saya rasa alasannya itu mirip-mirip seperti alasanku, dan pasti teman-teman anggota Inready juga pasti ada yang pernah mengalami juga. Jadi untuk alasannya kenapa saya bisa bertahan di Inready sampai sekarang, bisa tetap loyal di Inready sampai sekarang, karena saya sangat bersyukur senior-senior di Inready itu mendidik saya seperti ini, memperlakukan saya seperti ini, sehingga saya bisa bertahan sampai pada saat ini karena senior-senior di Inready itu memberikan hal-hal positif kepada saya. Jadi ini adalah sebuah rasa tanggung jawab untuk saya, amanah dari senior saya untuk saya teruskan lagi kepada adik-adikku ataupun yang di bawahku. Jadi ketika nanti jadi senior haruskah juga perlakukan kini adik-adikku seperti sebagaimana senior memperlakukan saya. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa banyak sekali anak-anak Inready ataupun anggota Inready yang tetap loyal terhadap Inready. Ya, betul sekali. Itu tadi teman-teman ya. Kira-kira apa sih bedanya organisasi Inready dengan organisasi IT lainnya? Apa nilai plusnya yang bisa dimiliki Inready? Coba bisa dijawab Kak. Oke, jadi kembali lagi, karena kan kita ini study club yang bisa dibilang kalau di UIN ya saya nggak tahu ini secara sejarah. Yes. Ya bisa dibilang ini kita sudah cukup tua. Kenapa? Ya kita kan didirikan tahun 2007. Nah kan bisa dibilang yang pastinya banyak nih lah kakanda-kakanda di luar sana yang itu tadi yang saya bilang banyak nih yang sudah sukses pastinya. Nah yang jadi pembeda sebenarnya study club Inready Group dengan study club lain itu ya bisa dibilang pasti banyak hal lah yang jadi pembeda, karena kan
setiap study club kan pasti punya kelebihan ataupun kekurangannya. Tetapi ya seperti yang pernah saya dengar daripada adalah study club A di kampus A, yang mana ya bisa dibilang sempat saya diskusi terkait review terkait bagaimana sebenarnya yang merasakan selama di study club kok di sana di kampusmu. Nah terus dia bilang begini, saya di study club kok, jadi saya simpulkan itu secara kekeluargaan dia bisa dibilang tidak sering merangkul, jatuhnya dia disuruh saja belajar. Misalnya ini ada air misalnya, kamu yang minum sendiri. Nah istilahnya jatuhnya itu tidak perbedaannya di study club Inredoruk itu, kalau di Inredoruk itu jatuhnya misalnya kita disuruh kita kapanpun itu bisa datang ke Kakanda ini untuk bertanya lebih dalam lagi. Nah jadi tidak semerta-merta dikasih A langsung dibiarkan begitu saja. Nah selain daripada itu alasan lain mungkin juga salah satu nilai plusnya Inredoruk ini karena kan kita bisa dibilang ya sudah cukup tua nih seperti yang dijelaskan tadi, dan bisa dibilang pasti sudah banyak relasi-relasi ataupun kakanda-kakanda yang istilahnya bisa dibilang di luar sana itu banyak atau sudah sukses dan itu yang mungkin salah satu dari nilai plusnya daripada Inredoruk Group itu sendiri. Oke. Mungkin next question ini merupakan pertanyaan yang penting banget karena teman-teman di luar sana mungkin mau tahu apa sih fokus pembelajaran yang ada di Inredoruk Group ini? Mungkin Kak Ikrar bisa jawab. Oke, untuk fokus pembelajaran yang ada di Inredi itu untuk tahun kepengurusan 2023-2024 itu ada 3. Yang pertama itu ada mobile atau bagaimana caranya membuat aplikasi, website seperti namanya, kita pastinya akan membuat sebuah website dan desain. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk nanti Inredi pasti akan melalui yang namanya tahapan perekrutan. Dan di tahapan perekrutan ini ada banyak sekali tahapan. Yang pertama itu ada pasti teman-teman melalui yang namanya sosialisasi, screening, open house, outdoor, dan di pembelajaran. Intinya di pembelajaran ini teman-teman nanti akan memilih salah satu konsentrasi di antara 3 pilihan. Jadi teman-teman akan pilih salah satu dan setelah itu teman-teman akan melalui yang namanya proses pembelajaran, dan sebagai syarat untuk menjadi anggota di Inredi teman-teman harus membuat sebuah karya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa berkarya, sudah mempresentasikan karyanya, baru resmi dikatakan sebagai anggota Inredi. Oh iya, betul sekali. Kira-kira ada rencana oke, silakan Kak. Kasih Kak. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang prestasi atau fokus pembelajaran, jadi mungkin kita diselingi pembelajaran. Saya mau nanya nih Kak, kira-kira program kerja apa sih yang sedang berjalan dan program kerja apa yang berkesan di Kakak? Kalau dari saya program kerja yang sedang berjalan dan sudah selesai itu di bidang wakil ketua 1 itu ada bidang keorganisasian. Di keorganisasian itu dia itu fokusnya bagaimana caranya melakukan perekrutan dengan baik. Dan salah satu programnya itu yang sudah selesai itu seperti upgrading, outdoor, untuk di bidang kerohanian yang sedang berlangsung itu mengaji bersama. Sedangkan untuk wakil ketua 2 dia kan menaungi 2 bidang. Ada bidang pembelajaran dan bootcamp. Untuk pembelajarannya ini untuk angkatan muda sedang berlangsung sekarang, sedangkan untuk bootcamp juga masih berlangsung juga. Sedangkan untuk wakil ketua 3 dia kan menaungi 3 bidang. Ada kominfo, dia yang
mengurusi hal-hal terkait sosial media, sedangkan ada humas, contoh profilnya itu humas yang sedang berjalan sekarang ini di PKS. Dan untuk wakil ketua 3 untuk bidang terakhirnya itu ada kompetisi. Dan alhamdulillah teman-teman dari Intredi sudah meraih banyak prestasi juga. Itu sih untuk program kerjanya. Kalau kita kayak gimana? Program apa sih yang berkesan? Oke, jadi pada saat di kepengurusan saya itu di tahun 2021, jadi kan pada saat itu ya bisa dibilang musim-musimnya atau COVID. Nah, sehingga pada saat itu untuk mengadakan yang namanya pembelajaran itu banyaklah tantangannya, pasti akan online. Terus ya seperti yang perekrutannya tadi pasti ya lebih banyak yang online. Sehingga program kerja yang memang yang sudah disusun pada saat kepengurusan di tahun 2021 itu memang sudah dirancang supaya bisa juga online, bisa juga offline. Nah, tetapi pada saat di kepengurusanku itu baru pertama kali yang namanya ada bagian atau bidang kompetisi. Nah, mengapa bidang ini kan bentuk? Jadi pada saat itu kan musim-musim COVID. Nah, pada saat itu banyak sekali bertebaran yang namanya lomba-lomba, terutama lomba-lomba di bidang IT atau inovasi lah, membuat inovasi pada saat COVID. Nah, pada saat itu saya dan kawan saya ataupun di kepengurusan itu membentuk bidang kompetisi ini dengan alasan supaya teman-teman yang istilahnya tidak ada minatnya untuk ikut kompetisi, dengan adanya bidang kompetisi ini, kami di bidang kompetisi itu bisa mencari teman-teman yang istilahnya berkompeten dan istilahnya atau takut kila ikut kompetisi. Nah, kami ini tugasnya untuk memotivasi ki supaya bisa ki ikut, bilang oh ikut kok kompetisi A ini, rasakan ki supaya bisa dibilang sebagai ajangmu juga untuk nantinya pada saat mau ke daftar kerja kan pasti pada saat daftar kerja pasti kalau sudah ikut lomba A dan misalnya tingkat nasional pastinya itu bakalan dukung sekali untuk bisa lolos di satu pekerjaan misalnya. Jadi di notis ya Kak sama. Nah, betul sekali, sehingga ya bisa dibilang jadi program unggulan lah pada saat kepengurusan itu. Nah, terkait kompetisi nih guys, dengar-dengar nih di Intredi ini banyak yang sudah menorehkan juara dan prestasi. Kira-kira prestasi apa sih Kak yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswa di organisasi ini? Oke, jadi salah satunya mungkin yang istilahnya ya nasional lah. Jadi salah satunya ada Fadil. Jadi Fadil ini dia juara 1 regional Sulawesi Selatan itu kemah budaya. Jadi kemah budaya ini jadi salah satu program dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu di situ dia membuat inovasi terkait aplikasi komik. Nah pada saat itu dia juara 1 regional Sulawesi Selatan. Nah kemudian setelah itu, nah ini ada lomba yang istilahnya cukup unik karena saya sendiri juga mengikuti. Nah itu ada lomba yang diadakan langsung dari Bank Semi Niaga, jadi hackathon yang diadakan oleh Bank Semi Niaga. Nah pada saat itu, jadi pada saat perlombaan itu saya lagi masa KKN. Kan masa KKN ya bisa dibilang ya kalau anak UIN pasti KKN itu pasti bisa dibilang pelosok-pelosok banget lah. Dalam artian tidak ada jaringan di sana. Nah itu tidak nabuat Kak untuk doang, tetapi nabuat Kak untuk memotivasi Kak untuk supaya bisa kini masuk lah paling tidak 5 besar. Nah pada saat itu dituntut Ki untuk bikin slide presentasi dan aplikasinya langsung untuk bisa masuk di 10 besar. Nah tantangannya itu pada saat itu saya dengan tim saya memang sudah diatur nih lokasi KKN-nya. Nah itu sudah diatur lokasi KKN-nya. Jadi pada saat itu ada Fadil. Nah Fadil ini lokasi KKN ini di atas gunung, di puncaknya nih. Yang istilahnya tidak ada jaringannya. Saya ini masih di kaki gunung ya. Nah tantangannya pada saat itu Fadil harus turun gunung dulu. Jadi bisa dibilang ada dalam 2 minggu itu dia turun gunung itu ada sekitaran 5 kali untuk turun ke lokasi itu, untuk kerja gitu prototipe-nya, presentasinya.
Bensin itu aman Kak, kira-kira? Ya kurang aman sih karena kan lokasi KKN ini ya budgetnya pun kurang pastinya. Nah pada saat itu itulah tantangannya sehingga dan pada saat disubmit ini perlombaan itu jatuhnya kita pasrah lagi semua pasrah lagi. Biar nih karena kita juga di sini kan dengan kondisi yang seperti ini dan pada saat itu lagi declare. Yes. Dan itu deadline-nya jam 1 malam. Kami mau submit video itu jam 11 malam. Sementara kita harus ini cari warkop di mana yang untuk uploadnya. Waduh. Nah, ternyata pada saat mau upload itu tidak terupload di jam satunya. Jadi gimana tuh Kak jadinya? Jadi yang terjadi pada saat Itu kami chat adminnya Yes. dengan apa istilahnya bermohon supaya bisa dalam artian ya diterima. bisa diterima karena dengan alasan yang seperti ini. Nah ternyata paginya dapat info, bisa. Jadi pagi submit. Nah kita menunggu lah ini kurang lebih 2 minggu pengumuman. Nah ternyata pada saat itu kami dapat masuk 10 besar di seluruh Indonesia nasional 10 besar. Nah pada saat presentasinya ini, nah itu ternyata kita salah satu kampus yang ada di Indonesia Timur yang ikut itu UIN Alauddin. Sisanya itu ada UGM, ada UI, ada Universitas Universitas Brawijaya, istilahnya kampus-kampus terkenal lah, yang besar lah. Kita ini istilahnya dari timur sudah UIN Islam Negeri Alauddin kan itu nah itu tidak membuat gentar sebenarnya. Dan pada saat itu langsung pada saat presentasi itu MC-nya bilang, ada yang dari timur. Itu sangat ternyata kita ini tidak dihitung lah ceritanya. Nah, tetapi pada saat itu alhamdulillahnya kita tunjukkan bagaimana presentasinya dengan baik. Nah, salah satu tantangan juga karena harus berbahasa Inggris pada saat presentasinya itu. Oke. Syukur salah satu teman mungkin lebih bisa lah. Nah, makanya alhamdulillah di situ di perankingan itu salah satu yang mungkin akan jadi pembelajaran karena di situ memang kita kurang maksimal sehingga kita tidak sempat masuk di 5 besarnya. Di situ istilahnya tidak sampai di sini. Nah makanya dari situ kita motivasi kembali ikut. Nah makanya pada saat itu kami ini di bidang kompetisi bagaimana caranya supaya ada yang ikut karena pada saat itu sudah di ujung kepengurusan nih perlombaannya. Tapi saya salut banget loh sama Kak Safi karena walaupun 10 besar tapi itu kan sudah terhitung wow banget. Pasti. Oke. Saya mau dengar lagi selanjutnya dari Kak Ikrar. Kira-kira saya juga dengar nih. Katanya di pengurusan saat ini sudah banyak ya yang memberikan juara juga. Coba bisa diceritakan Kak gimana? Jadi sedikit cerita untuk tahun kepengurusan 2023-2024 itu alhamdulillah teman-teman banyak meraih juara lomba dan itu mungkin disebabkan dari angkatan-angkatan sebelumnya, motivasi dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dan salah satu lombanya itu ada juara desain dan video yang dijuarai oleh Aidil dan Halis yang diadakan oleh Sekolah Islam Atira. Dan yang kedua itu ada lomba business plan tingkat nasional yang diadakan oleh kampus Penupen. Dan lomba yang ketiga itu ada yang diadakan oleh Kementerian BUMN yaitu Forum Digital. Dan alhamdulillah kemarin sempat juara 3 dan dapat jalan-jalan gratis juga ke Jakarta. Keren banget. Dan terakhir kemarin juga aku dengar ada juara UX juga yaitu Asrul di Study Club Universitas Muslim Indonesia. Banyak juga ya guys, keren banget sumpah. Jadi mantap. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa minum dulu. Haus guys. Oke, karena kita sudah berada di penghujung, saya mempunyai last question buat kalian nih, Kak.
Kira-kira apakah ada saran nih buat anak-anak mahasiswa IT atau yang paling dekat deh maba IT di UIN? Kira-kira apa saran untuk kedepannya? Mulai dari Kak Ikran mungkin. Kalau saran untuk mahasiswa baru, sekarang kan sudah angkatan 23 nih. Iya, betul. Jadi untuk saranku itu sama aja seperti alasanku kenapa Kak mau masuk sebuah study club. Apa itu alasanku? Dan itu alasanku saya dapatkan dari salah satu asisten dosen dan beliau juga anak Indradi. Alasanku itu kita sebagai mahasiswa jangan terlalu berharap dengan ilmu yang diberikan oleh kampus. Jadi harus juga explore hal-hal di luar kampus. Entah itu masuk ke study club atau ikuti pembelajaran yang diadakan oleh senior Kak. Dan sebenarnya di UIN itu ada banyak di study club, ada 2. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau masuk study club yang jangkauannya lebih luas, ada kedai, jadi teman-teman bisa gabung dengan kampus-kampus lain. Kalau itu sih saranku yang pertama, coba untuk masuk sebuah study club. Dan saranku yang kedua itu, sekarang kan segala informasi itu mudah sekali nih diakses. Mungkin belajar apapun itu ada semua di YouTube. Jadi saranku, mumpun masih maba kok, mumpun masih belum banyak kesibukanmu, explore kok berbagai hal. Coba ke segala hal. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Kak Safi gimana nih Kak? Oke, kalau dari saya pesan sih untuk maba-maba ataupun mahasiswa yang istilahnya masih aktif juga sekarang, itu yang pertama mungkin ya betul yang dikatakan sama Ikrar. Jadi kan kampus itu tidak selamanya bisa ilmunya itu dia berikan semuanya, ataupun tidak bisa dapat 100% ilmunya di dalam perkuliahan. Tetapi kita dituntut untuk bagaimana caranya mencari di luar, maupun mau itu cara A, cara B itu terserah. Dan ya sangat betul juga yang dikatakan sama Ikrar, informasi sekarang itu sangat enak lah diakses di mana-mana. Terlebih sangat gampang makilah untuk mengasah skill tanpa misalnya ada study club. Tetapi ya bisa dibilang salah satu kaliannya mungkin study club itu bisa menambah yang namanya relasi. Jadi bukan cuman dapat ilmunya, tetapi bisa juga dapat relasinya, sehingga untuk next ketika misalnya kita sudah mau kerja atau sudah mau apa, bisa lewat siapa tahu lewat jalur senior kaki, lewat jalur kakanda kaki. Nah, itu kan kita tidak tahu. Betul, jalur orang dalam ya guys. Oh iya, boleh bisa dibilang seperti itu. Iya. Nah, terus alasan kedua mungkin ya bisa dibilang kan pasti di angkatan sekarang itu kurangilah yang namanya sopan santunnya teman-teman ini ke kakanda-kakandanya ini. Itu yang saya mungkin adalah beberapa saya dengar dari beberapa teman. Nah, pesannya mungkin ya mulai dari sekarang perbaiki tingkah lakunya teman-teman. Itu jangan banyak mager. Kan pasti kalau di zona nyamannya nih teman-teman ini misalnya lebih suka tidur di posta atau lebih suka menyendiri, istilahnya kan dengan berada di zona nyaman itu pasti bakalan ngebuat susah untuk keluar. Nah, jadi pesanku ketika teman-teman ini lagi berada di fase-fase yang istilahnya nyaman dengan kondisinya yang bisa dibilang kurang baik sebenarnya, kalau lebih banyak tidur, lebih banyak apa, nah itu kan kurang baik. Nah, keluar dari zona nyaman cari suasana baru, ataupun cari organisasi ataupun apa yang bisa buat tambah skill sehingga itu menjadi pendukungnya ketika teman-teman nanti berada di dunia kerja pastinya. Betul banget.
dan jangan sampai kayak cuma overthinking di rumah. Nah, itu. Nah, itu. Oke, tepuk tangan buat narasumber kita berdua. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya hari ini di Morning Ngobrol Bareng Indredi. Nah, oke, terima kasih Kak atas waktunya hari ini. Seru banget ya ngobrol-ngobrolnya hari ini di Ngoding Ngobrol Bareng Indredi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube kami. Dan sampai jumpa di next episode lainnya. Bye-bye.